Selamat malam Bu Suci, bagaimana kabarnya? Malam Pak, kabar saya baik Pak. Kabar Bapak bagaimana? Puji Tuhan Bu, kalau kabar saya sehat selalu Bu. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Bu ya. Amin, ya, Pak. Terus Bu, saya lihat dari raut wajah Ibu ini kayaknya ada masalah ini ya. Apa ada yang ingin Ibu katakan sama saya nih? Iya Pak, saya pengen ngobrol dan curhat sama Bapak tentang eh, beberapa masalah yang saya hadapi di kelas. Oh boleh Bu, boleh. Apa yang bisa saya bantu nih Bu? Begini Pak, saya sebenarnya bingung ketika saya kan ngajar di kelas 6. Saya lihat ada beberapa siswa saya yang kurang lancar dalam membaca. Oh gitu ya Bu ya, baiklah Bu. Sekarang coba Ibu ceritakan, kira-kira apa yang Ibu alami saat ini setelah mengetahui anak yang kurang bisa membaca Bu? Begini Pak, setelah saya telusuri, ternyata ada beberapa siswa saya yang kurang lancar dalam membaca. Dikarenakan eh, itu siswa saya tuh kurang perhatian dari orang tuanya. Dikarenakan juga orang tuanya yang lagi broken, gitu kan Pak, broken home. Jadi si anak ini tinggal dengan neneknya gitu. Jadi anak ini kurang perhatian sehingga dia kurang lancar dalam membaca. Gitu. Jadi itu problem yang saya hadapi, Pak. Baiklah Bu. Jadi dari sini saya sudah memahami nih ya kan, bahwasannya permasalahan yang Ibu alami sekarang ini tentang anak ya, anak yang tidak membaca, tidak bisa membaca, terus orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Ah, kemungkinan itu karena ada masalah mungkin ya, intern orang tuanya masing-masing. Nah, kemudian anak tersebut kan bisa mengganggu proses pembelajaran. Seperti itu kan Bu? Iya, betul sekali, Pak. Karena eh, membaca ini kan sangat penting. Misal saya kan ngajar kelas 6. Nanti ketika mereka tamat, gitu kan, masuklah jenjang SMP gitu. Jadi kalau misalnya membacanya masih terbata-bata, eh, jadi saya kasihan lihat anak itu nanti. Jadi kalau misalnya tertinggal dengan kawan-kawannya seperti itu. Oke Bu. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu, uh, dari mana kajian Ibu atau patokan Ibu bahwasannya si anak itu tidak bisa membaca ataupun karena tinggal di rumah neneknya jadi si anak tak bisa membaca. Bolehlah Ibu jelaskan dulu sama saya Bu. Menurut saya, Pak, saya kan sudah melakukan literasi itu sebelum proses pembelajaran. Saya lihat, saya tes gitu kan, Pak. Jadi ternyata saya tengok dia terbata-bata, dia kenal huruf, tapi dia masih terbata-bata membacanya. Bayangkan siswa kelas 6 seharusnya kan sudah lancar dalam proses membaca gitu kan, Pak. Jadi saya lihat dia masih terbata-bata. Dan saya telusuri kenapa bisa saya cari tahu masalahnya, kenapa bisa anak ini terbata-bata, gitu kan. Saya melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Ternyata memang kurang perhatian tadi yang saya bilang. Baik Bu ya. Berarti dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa kira-kira rencana Ibu nantinya ke depan ya Bu ya? Jadi saya Pak akan melakukan perbaikan gitu dalam proses membaca si anak tadi, dalam khususnya dalam literasi gitu kan. Saya akan melakukan pembelajaran yang lebih baik ke depannya lagi. Misalnya saya mengambil waktu jam, misal jam di istirahat atau jam pulang sekolah, mengambil waktu memanggil anak tersebut untuk melatih dari membaca si anak tadi. Seperti itu, Pak. Oh benar sekali ya Bu ya, luar biasa Ibu Suci memang. Jadi menurut Ibu, untuk meningkatkan dari selain dari yang Ibu jelaskan tadi, cara Ibu yang paling tepat lah kira-kira untuk meningkatkan rangsangan
ingin belajar, ingin membaca ataupun ingin tahu tulisan, bagaimana kira-kira Ibu yang Ibu terapkan? Bagaimana cara Ibu menerapkan yang lebih baik lah kira-kira agar si anak tadi bisa membaca dengan sesuai dengan keinginan kita lah misalnya. Coba Ibu Oke, jelaskan. oke Pak. Jadi kalau anak SD itu kan karena tadi kurang perhatian, dimulai dari diri saya dulu. Saya memberikan perhatian kepada anak SD. Namanya anak SD kan Pak. Kalau anak Ya, SD itu kan suka diperhatiin. iya betul. Masa masih masih butuh-butuh perhatian dari orang seperti itu. Jadi saya mulai melakukan pendekatan, memberikan perhatian. Setelah itu saya menggunakan buku-buku bacaan yang menarik. Misalnya saya menggunakan buku bacaan yang ada gambar-gambarnya sehingga dia tuh tertarik untuk lebih rajin lagi untuk membaca seperti itu. Dan juga saya bisa juga berkolaborasi dengan orang tuanya tadi misalnya yang mewakili tadi dia tinggal sama neneknya, saya bisa berkolaborasi dengan orang tua untuk membuat si anak tadi lebih minat dalam membaca gitu. Dan dia semakin lancar dalam membaca tadi, Pak. Baik Bu. Berarti intinya Ibu ingin membuat suatu rencana ya Bu ya, berkolaborasi dengan Iya, orang tua siswa agar nanti anaknya tersebut bisa membaca dengan lancar ya Bu ya, seperti itu kira-kira Bu. iya Pak, benar sekali. Terus bagaimana dengan orang tua itu Bu? Setuju apa tidak dia dengan rencana Ibu ke depannya Bu, agar misalnya anak itu bisa membaca? Terus lalu bagaimana kira-kira tanggapan Ibu dengan jawaban si orang tua tadi? Iya, kalau orang tua sangat mendukung sekali, Pak. Nah, karena kan dari kondisi mereka yang memang tadi tidak ada waktu untuk me- mengajari si anak tadi untuk memberikan perhatian untuk terus mengawasi anak tadi untuk membaca. Jadi mereka sangat mendukung dan memberikan respon positif gitu kan kepada saya untuk ya nggak apa-apa Bu, lakukan aja di sekolah gitu kan, karena memang kondisi kami yang nggak bisa memberikan perhatian penuh terhadap anak kami tadi seperti itu. Jadi ya tanggapan saya, oh ya Bu, nanti saya akan coba lakukan ini di sekolah. Berarti ini diibaratkan konseling lain ya Bu ya, konseling khusus terhadap orang Iya, tua agar anaknya iya, berkembang gitu ya Bu ya. iya, iya benar sekali Pak. Oke, baiklah Bu. Terus uh, jadi Iya, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu? iya, yang saya dapatkan pada diskusi kita hari ini yaitu eh, kita perlu melakukan uh, berbagai yang pertama kita perlu. Halo Bu Suci, Ya Pak, maaf ya Pak, jaringan saya tadi hilang. menurut pengamatan Ibu, siswa yang sudah lancar membaca itu seperti apa itu Bu kira-kira? Bolehlah dijelaskan dulu Bu. Iya Pak, jadi siswa yang sudah lancar membaca itu menurut saya uh, dia tidak terbata-bata lagi dalam membaca, gitu kan Pak. Jadi lancar seperti layaknya kita membaca, namanya anak kelas 6 itu tidak lagi terbata-bata membacanya seperti anak kelas 1 SD seperti itu kan Pak. Itulah menurut saya Pak. Baik Pak, baik Bu, baik. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi terus dukungan seperti apa kira-kira yang Ibu butuhkan dalam pengembangan ataupun rencana Ibu ke depannya tentang motivasi anak untuk bisa membaca lancar ataupun motivasi orang tua agar bisa berkolaborasi dengan gurunya seperti itu Bu. Iya Pak, dukungan yang saya butuhkan itu pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, murid dan orang tua, dan serta tenaga kependidikan. Ya. Jadi dukungan itu sangat membantu saya untuk melakukan kegiatan tersebut karena kita juga perlu berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menjalankan uh,
kegiatan kita ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Baik Bu Suci, luar biasa Bu Suci ya. Berarti memang betul ya, kolaborasi ini memang harus kita jalankan ya, karena tadinya kan berkolaborasi itu sangat bermanfaat. Yang misalnya masalah yang berat bisa menjadi ringan ya Bu ya. Iya Pak, benar sekali. Oke Bu, baik Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu ya. Uh, Ya Pak. saya juga menginginkan yang seperti itu Bu, dan juga saya menginginkan lagi cerita Ibu nantinya tentang perkembangannya setelah melakukan kegiatan yang akan Ibu tuntaskan sesuai dengan rencana itu Bu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan ini Bu? Oh iya Pak, saya akan menerapkannya minggu depan Pak, secepatnya ya kan Pak, minggu depan lah. Oh, minggu depan ya Bu ya? Iya Pak. Terus Bu, minggu depan berarti nanti saya tunggu hasilnya Bu ya, setelah Ibu mencoba dari apa namanya rencana tadi, terus hasil dari kolaborasi orang tua terhadap Ibu nantinya, terus perkembangan dari anak itu nantinya juga melalui metode-metode yang sudah Ibu rencanakan ke depannya. Ya mudah-mudahan lah itu berhasil ya Bu ya. Iya Pak. Jadi kira-kira curhatan hari ini ataupun obrolan kita hari ini kira-kira bisa membantu Ibu enggak? Curhatan kita malam hari ini Pak sangat membantu saya, khususnya Bapak dalam menuntun untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ini luar biasa ini ilmu yang saya dapat ini Pak. Baik Bu. Terima kasih ya Pak, sudah mau mendengarkan cerita saya pada malam hari ini, sudah mau menuntun saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Baik Bu, sama-sama Bu. Lain waktu, kalau misalnya saya ada masalah lagi, bolehlah saya berkolaborasi dengan Bapak lagi. Oh tentu pasti tuh Bu ya, saya selalu siap membantu Ibu agar nantinya istilahnya permasalahan yang kita dapati dalam proses pembelajaran bisa tercapai ya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi Iya. kalau saya sendiri siap membantu Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Suci. Sampai jumpa kembali ya Bu. Baik Pak, sampai jumpa kembali Pak.